Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Di pertengahan Ramadan ini ada satu peristiwa yang amat istimewa, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Biasanya peristiwa bersejarah bagi umat muslim ini diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, atau tahun ini bertepatan dengan 17 Maret 2025. Di malam Nuzulul Quran ini umat muslim dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah dan pedoman hidup manusia. Tentunya banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran pada waktu tersebut, terlebih pada bulan Ramadan. Segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sajakah 5 keutamaan membaca Al-Quran bagi seorang muslim, khususnya ketika malam Nuzulul Quran ini? Yang pertama, memperoleh pedoman hidup dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh manusia, agar mereka bisa mengetahui dan dapat membedakan perkara yang baik dan buruk, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah telah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, memperoleh pahala berlipat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala satu kebaikan dari setiap huruf Al-Quran yang dibaca. Kemudian dari satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan dengan 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan mengenai banyaknya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa,
tentu pahala yang kita peroleh akan jauh berlipat ganda lagi saat kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, terlebih bertepatan dengan peringatan nuzulul Quran. Lalu yang ketiga, sebaik-baiknya ibadah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu yang keempat, memberikan syafaat pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi umat muslim yang membacanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, menenteramkan jiwa dan pikiran. Telah banyak disampaikan oleh para ulama maupun para akademisi bahwasanya Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati dan menyembuhkan kelelahan psikis dan fisik bagi pembacanya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat, serta malaikat akan menaunginya, dan mereka akan diingat di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan malam nuzulul Quran ini sebagai titik awal untuk lebih mencintai kitab suci ini, sehingga cahaya hidayahnya senantiasa menerangi langkah kita menuju ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.